Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 3 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, di balik kontrakan sempit dan keterbatasan ekonomi, seorang mahasiswa UNES nekat membuka usaha cuci sepatu dengan modal hanya Rp300.000. Kini Muhammad Sabri Danuarta mampu meraup keuntungan hingga mencapai 5 juta setiap bulannya. Seorang mahasiswa semester 6 asal UNES nekat membuka usaha cuci sepatu pada awal 2021. Dipicu keterbatasan ekonomi, Sabri mengaku tidak mau terus bergantung kepada kedua orang tuanya, sehingga ia memutar otak agar bisa menghasilkan uang dengan modal yang dimilikinya saat itu, yakni Rp300.000. Cuci sepatu akhirnya menjadi pilihannya dengan harapan setidaknya bisa menghidupi dirinya sendiri di perantauan. Mahasiswa asal Temanggung itu pun terus menekuni usahanya dengan pasang surut, ramai sepinya pelanggan. Pebisnis ya, bukan pebisnis sih, tapi praktisi ya emang harus semangat mas, mau pasang mau surut harus tetap eksis kan bisnisnya biar dilirik sama pelanggan juga customer. Mas sehari biasanya kalau ramai itu ngisi berapa sepatu mas? Kalau lagi musim rame ya mas, ini musim rame itu kita bisa nyampe 20 orderan di satu hari ya. Itu mahasiswa semua atau campur mas? Atau apa yang umum mas? Kalau customernya kita kebetulan campur-campur karena kita juga ada live TikTok juga, ada dari Manfest, ada dari TikTok gitu, jadi kecampur. Kalau di live mungkin banyak yang warga lokal sini ya mas, karena kalau live siarannya lebih direkomendasikan untuk warga sini gitu. Berarti live TikTok ini kan sangat membantu mas ya? Ya, lumayan membantu buat awal-awal ngerintis ya mas. Oh gitu. Berarti per bulan pendapatannya berapa mas? Kalau per bulan dari omset kita bisa 1 juta sampai 1.500.000 ya mas, itu biasanya segitu sih. Kayak teori dari pendahulunya saya kurang ada klopnya, cuma kalau di manajemen kan kayak ilmunya lebih ke kepemimpinan ya mas, cuma saya nggak nge-highlight itunya, tapi nge-highlight ke bagaimana suatu bisnis itu ada polanya. Semua bisnis pasti ada polanya dan saya kepo gimana biar tercipta polanya itu, sehingga buat cuci sepatu ini juga mau tahu pola cuci sepatu itu gimana, alur flow-nya, bulan apa yang rame, bulan apa yang sepi gitu kan bisa dianalisis dan juga bisa di forecasting buat ke tahun selanjutnya lah gitu. Ia mengaku belajar mencuci sepatu otodidak dari YouTube. Untuk menarik pelanggan, ia juga memanfaatkan platform digital seperti TikTok sebagai media promosi. Kini dari usaha yang dimulai dengan modal minim, Sabri mampu meraup penghasilan jutaan rupiah per bulan. Ia bahkan telah mempekerjakan 2 karyawan untuk membantunya menjalankan usaha. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di tengah tingginya permintaan akan pangan sehat, sebuah peternakan ayam petelur di Desa Jojo, Jekulo, Kudus menjadi contoh usaha berbasis herbal tanpa antibiotik. Darussalam Farm milik Nur Hadi berhasil menghasilkan telur sehat, bergizi, dan aman untuk konsumsi harian. Peternakan ini berdiri di Desa Jojo, Jekulo, Kudus. Berbeda dari peternakan pada umumnya, Darussalam Farm mengandalkan obat herbal dan vitamin untuk menjaga kesehatan ayam. Ayam jenis Hilain, Brown Mac, dan Lokman dipelihara sejak usia 16 minggu dan mulai bertelur saat menginjak usia 18 minggu. Hasil telur dipilah menjadi kategori premium dengan warna kuning cerah dan telur omega dengan warna oranye yang rendah kolesterol. Harga telur premium dibanderol dengan harga Rp24.500 per kilogram.
sedangkan telur Omega Rp29.000. Pemasaran difokuskan di wilayah Kudus, khususnya di Kecamatan Jekulo dan Mejobo. Tingginya permintaan membuat penjualan kini harus menggunakan sistem inden. Setiap hari Darussalam Farm mampu meraih omset hingga Rp20 juta. Tantangan terbesar bagi Nur Hadi adalah menjaga keseimbangan antara produksi, lingkungan, dan penerimaan warga sekitar. Meski begitu, fokus dan ketelatenan menjadi kunci utama keberhasilan. Ini selalu kehabisan stok yang Omega ini. Karena kita pakai herbal khusus, ini semua di kandang kami itu tidak pakai antibiotik. Semua hanya vitamin. Jadi kita tidak pernah bisa dilihat obatnya tidak ada yang antibiotik. Semua obat herbal. Ini paling laris. Setiap sore sudah kehabisan stok. Seperti jam segini saja ini sudah habis di inden orang. Pemasarannya ini biasanya pesanan khusus yang Omega, tapi yang premium itu pemasarannya itu bakul-bakul, warung-warung, pasar-pasar, toko-toko. Nah, setiap sore kita dikirim atau kita minta ada orang datang ke sini dan selalu habis stok. Pagi bersih. Belum sampai luar kota. Karena masyarakat Kudus saja di Kecamatan Mejobo, Jekulo, dan Jati itu sudah habis. Yang khusus Omega ini karena kita produksinya sedikit ya, beda dengan yang luar. Yang di premium itu kita produksinya itu untuk kandang 4 ini totalnya kandang 4 ini ada 3 tempat ini. Ini kandang keempat kami itu kita dapat kisaran 20 peti, 20 kerat. Yang untuk Omega kita hanya bisa 3 peti, sekitar 30 kiloan. Karena ini baru eksperimen, baru tahap uji coba terus. Kalau yang premium kan gampang gitu, ternaknya itu gampang. Kalau yang ini itu butuh perlakuan khusus. Karena kita kepengen mendapatkan kualitas protein yang bagus. Oleh karena itu baru 750 ayam ini di sini ini. Ini yang kita uji coba dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini sudah sesuai dengan harapan. Yang Omega ini kan kalau omset kita dapat ya Pak, itu misalnya 30 kilo ya kita buat yang butter limit ya, yang bottom limitnya saja ya, yang rendah itu 30 kilo, itu 30 kilo kali 30.000. Yang sini itu kita kisaran angka 1 jutaan lah kira-kira. Kita kira yang dari sini. Kalau ini kan memang harganya antara buat 30 saja biar gampang hitungannya ya. Sekitar 1 jutaan per hari dapatnya dari Omega itu. Nah itu dipotong harga pakan. Ini kan omset kotor kita ya, dipotong pakan. Jadi alhamdulillah masih punya keuntungan untuk keberlangsungan ini dan alhamdulillah ini kandang kita buat sebelah lagi hasil dari ayam oleh ayam dan untuk ayam. Tak hanya jadi pelopor produk sehat, Darussalam Farm juga menginspirasi generasi muda untuk berusaha dari hal sederhana. Dari desa untuk Indonesia, Darussalam Farm buktikan telur sehat bisa dihasilkan dari usaha yang jujur dan berkelanjutan. Dari Kudus Lingkar TV, Fahtur Rahman melaporkan. Pemirsa, kerap jebol diterjang banjir, tanggul di Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romopati diperkuat. Bupati Sudewo menegaskan perbaikan akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana saat musim kemarau tahun ini. Tanggul di Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, kini dalam perbaikan. Tikungan tajam aliran sungai diduga menyebabkan tanggul kerap jebol dan picu banjir bandang. Dalam kunjungannya, Bupati Sudewo didampingi Kepala DPUTR Kabupaten Pati Rioso dan perwakilan BBWS Pemali Juwana meninjau langsung progres pembangunan. Bupati Sudewo menyebut BBWS akan menangani perbaikan di tahun 2025. Rencananya meliputi normalisasi sungai, pembuatan tanggul, dan perbaikan alur yang dimulai saat musim kemarau. Sekarang saya berada di tanggul yang kemarin jebol di Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romo. Penyebab dari tanggul jebol ini adalah karena ada tikungan yang tajam, tikungan sungai yang tajam. Dan alhamdulillah dari kawan-kawan BBWS Pemali Juwana membantu kami untuk menangani ini. Yang di sana bahkan sudah dibuat bronjong. Yang ini di belakang saya juga akan dibangun tanggul
untuk memperkuat, dan alur sungainya juga akan diperbaiki, dirubah sedemikian rupa supaya nanti tidak jebol lagi. Terima kasih kepada kawan-kawan BWS, sampaikan kepada Bapak Kepala Balai. Terima kasih, segera kami tangani di tahun 2025 ini. Dengan bulan apa? Loh, ini sudah jadi ini sudah ditangani mulai dari kemarin. Di sana, di atas sana itu alat masih bekerja, alat berat, eskavator untuk normalisasi sungai. Di bawah sana sudah pembangunan bronjong. Seperti ini dulu kondisinya, kemudian sekarang dibangun bronjong. Dan yang ada di tempat saya ini nanti 1 bulan, 2 bulan menunggu cuaca akan ditangani. Ya. Sementara itu, Camat Tambak Romo Mirza Nur Hidayat menjelaskan tanggul yang jebol panjangnya mencapai 20 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 5 meter. Tadi sudah dijelaskan Pak Bupati bahwasanya nantinya Pemkab akan bekerjasama dengan BBWS dalam menangani tanggul yang mengingat satu sebaran tanggul yang rawan itu ada di berbagai macam titik, sehingga perlu penanganan tim teknis yaitu BBWS. BBWS juga tadi menjanjikan setelah cuaca nanti memasuki musim kemarau akan dilakukan penanganan di titik-titik yang rawan jebol. Ia berharap perbaikan tanggul oleh BBWS dan pemerintah Kabupaten Pati dapat mencegah banjir berulang dan lindungi warga dari ancaman banjir bandang. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengumuman kelulusan tingkat sekolah menengah pertama SMP dilaksanakan serentak pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Untuk menghindari aksi konvoi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, sejumlah sekolah di Kabupaten Kendal memilih menyampaikan hasil kelulusan secara daring atau tatap muka dengan pengawasan ketat. Pengumuman kelulusan dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, guna menghindari euforia berlebihan dari siswa. Meski serentak, tiap sekolah memiliki teknis penyampaian yang berbeda. Ada yang daring dan ada pula yang tatap muka dengan pendampingan orang tua. SMP Negeri 1 Brangsong misalnya menggelar acara pelepasan secara langsung. Sebanyak 277 siswa yang lulus diserahkan secara simbolis kepada orang tua. Kepala Sekolah Abadullah menyampaikan seluruh siswanya lulus 100%. Sekolah juga menggelar pelepasan sederhana sebagai bentuk penghargaan bagi siswa. Ia menghimbau agar siswa tidak melakukan konvoi atau coret-coret dan menyarankan seragam disumbangkan kepada adik kelas. 277 siswa, Pak. Sebagai penghargaan kepada anak-anak kita yang setelah sekian lama menempuh pendidikan di SMP 1 Brangsong. Juga bagi kami adalah kehormatan dan kebanggaan bisa meneruskan anak-anak kami dan juga kepada orang tua dengan event ini sebagai tonggak sejarah bagi anak-anak kita, momen kebahagiaan sebagai dasar untuk melangkah lebih lanjut, juga memberikan motivasi kepada orang tua agar beliau-beliau, mereka-mereka orang tua dari para siswa ini memiliki komitmen, memberikan momentum bagi para siswa kita, juga memberikan motivasi kepada orang tua kita di kesempatan yang baik ini agar beliau memiliki komitmen untuk selalu melanjutkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi, bila mana kehidupan dengan biaya yang kekurangan biaya dan sebagainya, mereka tetap melanjutkan pendidikan putra-putrinya. Kelulusan yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, serentak seluruh Kabupaten Kendal secepatnya kelulusan ini dilaksanakan secara daring maupun luring setelah jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setelah Batu Hasan. Harapannya tidak terjadi konvoi berlebihan kepada anak-anak. Kami SMP Negeri 1 Brangsong akan melaksanakan pengumuman kelulusan ini secara daring. Oleh karena itu kami juga ada himbauan kepada anak-anak kita untuk tidak bereforia berlebihan, termasuk dalamnya ada konvoi, coret-coret dan sebagainya. Selain itu daripada baju anak-anak ini yang OSIS terutama masih bisa digunakan dan layak, baik, daripada dicoret-coret, kami berharap pada anak-anak kelas 9 yang saat ini lulus untuk menyumbangkan kepada adik-adiknya
adik-adik kelasnya, kelas 78 yang nanti akan naik ke kelas 8 dan kelas 9 yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Ferinando Radbonai, menyebut ada 113 SMP negeri maupun swasta dengan total kelulusan peserta mencapai 12.183 siswa. Tahun ini untuk SMP kita ada 113 sekolah SMP negeri dan swasta yang melaksanakan ujian akhir, dan kelulusan hari ini akan diumumkan. Jadi dari jumlah yang mengikuti ujian tidak lulus ini dikarenakan alasan administrasi kelulusan. Di antaranya karena yang bersangkutan tatap mukanya kurang. Kemudian ada yang siswanya itu sekarang sudah pergi, tidak tahu keberadaannya, sehingga tidak mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus. Tetapi semua yang mengikuti ujian semuanya lulus, kecuali tadi yang karena alasan administrasi kehadiran dan tidak mengikuti ujian. Dan himbauan kami kepada semuanya yang lulus bahwa pengumuman hari ini ada yang lewat daring, ada juga yang langsung secara tatap muka. Tapi kami berharap anak-anak tetap menjaga ketertiban, orang tua ngawasi juga anaknya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Misalnya dengan melakukan arak-arakan pakai sepeda motor, ataupun kumpul-kumpul dengan temannya dan akan melakukan hal-hal yang nanti akan berdampak pada kerugian mereka sendiri. Ya, kami berharap anak-anak ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dalam hal ini kegiatan coret-coret baju itu sudah tidak zamannya lagi. Lebih baik baju itu diberikan kepada yang siswa yang membutuhkan, karena kita ketahui banyak siswa juga yang tidak mampu untuk membeli seragam, sehingga kami berharap itu bisa dikoordinir oleh pengurus OSIS atau ketua kelas masing-masing, dan itu diberikan ke sekolah untuk diberikan kepada siswa-siswa yang membutuhkan. Namun, tidak semua siswa dinyatakan lulus. Ada 9 siswa yang tidak lulus karena tidak memenuhi syarat seperti tidak mengikuti ujian, tidak pernah masuk sekolah, dan melakukan pelanggaran berat terhadap aturan sekolah. Kadisdikbud juga menghimbau agar perayaan kelulusan dilakukan dengan cara positif seperti berbagi pakaian layak pakai kepada yang membutuhkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Bank Sampah Induk mendorong program tabungan emas bagi petugas kebersihan. Program ini menjadi langkah edukatif untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kayak pengumpulan sampah kayak Bertempat di ruang terbuka hijau Langan Harjo, sebanyak 50 petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerima voucher tabungan emas senilai Rp50.000. Bantuan ini diberikan oleh Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia atau Persepsi. Kolaborasi antara BSI Kendal dan Pemda ini merupakan bagian dari program nasional memilah sampah menabung emas yang didukung oleh PT Pegadaian. Program ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah sebagai langkah edukasi lingkungan sekaligus investasi masa depan. Sampah kering seperti kertas, plastik, botol hingga minyak jelantah dapat disetorkan ke bank sampah dan dikonversi menjadi emas atau sembako. Jadi harapannya tukang sapu atau tenaga kebersihan itu memiliki investasi berupa emas, dimana itu isinya itu 50.000 mas. Jadi ini adalah hadiah dari Persepsi Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Jadi ini mitranya Pegadaian yang dimana kami menjadi binaannya untuk mulai tahun 2025 ini. Memilah sampah, jadi kalau mereka lagi menemukan botol itu mereka bawa ke BSI. Jadi udah berjalan ya, dilihat setiap Jumat ya. Setiap Senin itu dibawa ke BSI mas. Di Bank Sampah Induk Kendal, sampah juga diolah menjadi kompos, ekoenzim, sabun, lilin, hingga pakan ternak melalui budidaya manggot BSF. Teknologi ini membuktikan bahwa sampah dapat menjadi sumber ekonomi sekaligus solusi pengurangan sampah ke TPA. Tadi itu dari BSI itu bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi dari Pegadaian memberikan voucher senilai 50.000 itu ada bentuknya berapa gram emas gitu. Nah nanti kemudian mereka ini kebetulan kalau yang dari DLH kan kita berikan kepada para penyapu jalanan ini. Nanti saat mereka bertugas itu kan sampah-sampah yang bisa ada nilai ekonomisnya itu nanti diserahkan ke UPTD LH, nanti akan di BSI itu nanti ada diwujudkan dalam tambahan tabungan. Pemberian voucher emas diharapkan memotivasi petugas kebersihan untuk lebih peduli dan terlibat dalam gerakan pilah sampah dari sumbernya. Inisiatif ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi dari hal sederhana seperti sampah rumah tangga. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, banjirop kembali menggenangi Jalan Pantura Semarang, Demak, tepatnya di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 30-50 cm, mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok dan kemacetan tak terhindarkan.
Inilah kondisi Jalan Pantura di Sayung Demak yang tergenang banjirop pada Minggu sore. Tingginya genangan air mengakibatkan lalu lintas terganggu, bahkan sejumlah kendaraan mogok tak kuat melintas. Kenaikan air laut yang terus terjadi memperburuk kondisi di wilayah ini. Warga berharap pemerintah segera menanggapi situasi ini dengan serius. Pengendara sepeda motor dari Yono dan Kusnadi mengaku memilih menunggu berjam-jam hingga banjir surut daripada kendaraannya mogok. Ini nunggu apa ini Pak? Nunggu rob. Oh ini banjir rob Pak ya? Ya. Mau kemana? Mau pulang. Pulang habis mancing ke Semarang. Oh setiap hari seperti ini atau gimana Pak? Iya setiap hari. Ini ketinggian banjir rob berapa senti kira-kira Pak? Sampai 50-an nih. 50 senti. 50 senti Pak ya? Iya. Terus dengan kondisi ini gimana Pak? Mengganggu atau gimana Pak? Ya harusnya mengganggu. Ya. Mengganggu lalu lintasan dah. Harapannya gimana Pak? Harapannya ya harus berperbaiki yang bagus itu. Dari bagus. Ini jauh diperbaiki bang keadaan gimana? Mungkin sama lautnya, mungkin tinggi lautnya ya kalah sih. Iya. Ini nanti nunggu sampai kapan Pak? Kira-kira? Sampai nanti kalau mau kembali ke sana kan harus tunggu pukul habis. Paling malam jam 8 nanti. Jam 8 ya? Sementara David, pengendara lain mengaku sempat terjebak kemacetan cukup panjang. Ia pun lebih memilih melipir melewati jalan perkampungan lantaran jalan raya tergenang banjirop. Kenapa lewat sini? Gak lewat sini? Soalnya di sini banjir Pak, jadi tinggi. Oh, ketinggian juga ada kayak jalan kampung, jadi saya ikut sini. Nah, ketinggian banjir berapa Mas? Tadi sampai sini sih Pak, sampai dashboard mungkin sekitar hampir 30 sentian Pak kalau yang sini. Oh, ini sering atau gimana Mas? Kayaknya lumayan sering ya. Warga berharap kondisi tersebut dapat segera diatasi oleh pemerintah daerah maupun pusat, karena hal ini sangat meresahkan warga maupun pengendara yang melintas. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah meninjau langsung kondisi di wilayah ini. Solusi jangka pendek yang ditawarkan adalah normalisasi sungai, sementara jangka panjangnya adalah dengan pembangunan giant seawall. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Tangerang Hawks Basketball Club sukses menaklukkan tuan rumah Bali United dengan skor 6-6-5-6 dalam laga di Gor Purna Krida, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Atas kemenangan itu, Tangerang Hawks melaju ke babak playoff Liga Basket Indonesia 2025. Tangerang Hawks berhasil mencetak kemenangan atas tuan rumah Bali United dengan skor 66-56 dalam pertandingan di Gor Purna Krida, Bali, Minggu 1 Juni. Pelatih kepala Tangerang Hawks Antonius Joko Endratmo mengungkapkan kemenangan tim asuhannya menjadi sejarah untuk pertama kalinya lolos ke playoff. Sementara itu, pelatih Bali United Igusti Rustawijaya mengungkapkan meski harus menerima kekalahan pada laga akhir di kandang, ia tetap mengapresiasi anak-anak asuhannya yang sudah memberikan permainan terbaiknya. Ini sejarah kita pertama kalinya Tangerang Hawks masuk ke playoff. Untuk game tadi kita memang sedikit kita start cukup bagus ya, tapi kita sedikit struggle saat Bali United shoot defense, kita shooting motion yang gak bagus, akhirnya jarak poinnya nggak jauh, tapi kita bisa maksimalin di inside, terutama kita punya Anton Maxi, ya, kita maksimalin dalam. Karena ini game terakhir dulu, saya harapkan kita juga mengalami proses yang sangat luar biasa, pasang surut, menang kalah. Saya harapkan semoga juga memberikan hal positif, ya, semangat buat pemain-pemain muda kita. Karena pemain muda kita, walaupun kita kalah, mereka melakukan yang terbaik, terutama pemain-pemain asli Bali. Jadi buat motivasi buat untuk pemain-pemain lokal juga untuk di kancah nasional. Selanjutnya, Tangerang Hawks akan menghadapi 3 pertandingan melawan Bima Perkasa Yogyakarta, Dewa United, dan Hang Tuah Jakarta. Sementara Bali United melanjutkan 2 laga tandang menghadapi Satria Muda dan Dewa United pada pekan ke-19. Pemirsa, Timnas Indonesia kembali ke Jakarta usai menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar sejak 20 hingga 31 Mei 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terus memantapkan persiapan skuad Garuda jelang laga kontra Cina yang akan digelar pada 5 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Bali pada Sabtu 31 Mei kemarin. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, dalam konferensi pers di kawasan ekonomi khusus Sanur, Minggu 1 Juni mengungkapkan, anak-anak asuhannya akan melanjutkan latihan di Jakarta. Mantan pemain timnas Belanda itu juga memastikan skuad Garuda tak gentar menghadapi laga kontra Cina pada Kamis 5 Juni mendatang. Bahkan dirinya menargetkan 3 poin dari 2 laga mendatang. Setelah kembali ke Jakarta, Kluivert menekankan porsi latihan berikutnya akan lebih spesifik. Meski sudah memahami gaya bermain Cina secara umum, namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana skuad Garuda bermain. Globally in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful of us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Salah satu pemain timnas, Jay Itzes, juga menilai pemusatan latihan yang berlangsung selama sepekan cukup membantu para pemain untuk berlatih dengan intens. Meskipun banyak para pemain yang datang dari berbagai negara.
We trained in a really good way this week, and it helped that we were together for a longer period of time, so we can work on the details. But yeah, all the players, what I said, they are good. They bring in the intensity, they bring in the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good. Sebelum kembali ke Jakarta, 28 pemain timnas yang mengikuti pemusatan pelatihan menyapa sejumlah penggemar yang menunggu di hotel di kawasan Sanur. Mereka juga mengenakan udeng, penutup kepala khas masyarakat Bali khusus laki-laki. Pemirsa, petugas di Rumah Tahanan Kelas 2B Temanggung, Jawa Tengah mengamankan beberapa benda berbahaya dari kamar tahanan saat melakukan penggeledahan. Kegiatan tersebut merupakan komitmen rutan untuk bersih dari peredaran gelap narkoba dan barang terlarang lainnya. Memperingati hari lahir Pancasila, puluhan seniman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mempersembahkan karya seni lukis di alun-alun setempat pada Minggu 1 Juni. Para seniman ini diberi kebebasan untuk menuangkan interpretasi terhadap kelahiran Pancasila dan pengamalan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ketua Dewan Kesenian Daerah Wonosobo mengatakan kegiatan tersebut sengaja digelar untuk mengenang peran Soekarno dalam merumuskan Pancasila serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan berkebangsaan. Mencerminkan bahwa kita mempromosikan pariwisata dengan melukis wajah atau topeng dengan makna Pancasila. Berharap bahwa lukisan tidak hanya melukis wajah tapi juga melukis jiwa Pancasila. Paling tidak ini kan kalau Pancasila kan mencakup kebinekaan, toleransi lah, saling menghormati. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Wonosobo tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, untuk memperingati hari lahir Pancasila, seniman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mempersembahkan karya seni lukis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang peran Soekarno dalam merumuskan Pancasila, serta meningkatkan pemahaman sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Kepri Creative Explore pada Sabtu 31 Mei hingga hari ini Minggu 1 Juni. Kegiatan ini menampilkan 17 subsektor ekraf antara lain bidang kuliner, arsitektur, dan kriya yang dinilai dapat menjadi daya tarik pariwisata sekaligus mendorong peningkatan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut kegiatan ini dapat menjadikan Kota Batam sebagai kota pariwisata. Kita Kota Batam pernah menandatangani sebagai namanya kota kreatif. Kalau Batam sendiri kita punya data cukup banyak sekali, terutama yang saya bilang kuliner tadi, fashion, kita punya Batam Batik Fashion Week, kemudian kita punya Batam Wonderful and Art Ramadan. Jadi sentuhan kreatif itu di sektor-sektor itu ada. Nah, ini dia yang sangat luar biasa. Selain mendukung sektor pariwisata, kegiatan ini juga diharapkan mampu menarik investor untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif anak muda di Batam. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Batam, Kepulauan Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Kepri Kreatif Explore di Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan mendorong potensi ekonomi kreatif dengan menampilkan 17 subsektor ekraf, termasuk kuliner, arsitektur, dan kriya yang dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi daerah. Petugas di rumah tahanan kelas 2B Temanggung, Jawa Tengah mengamankan beberapa benda berbahaya di kamar tahanan saat melakukan penggeledahan pada Selasa 2 Juni. Kepala Rutan kelas 2B Temanggung, Hendra Prasetya Nugraha mengatakan, penggeledahan kamar ini merupakan upaya meningkatkan kewaspadaan peredaran gelap narkoba dan barang terlarang lainnya. Di sisi lain juga untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas tidak menemukan narkoba maupun obat terlarang lainnya. Namun, petugas mengamankan benda berbahaya seperti 23 korek api, 6 buah cukur rambut, 7 buah alat cabut rambut, serta belasan pecahan kaca. Tidak diperkenankan untuk korek itu ada di dalam kamar. Sedangkan untuk alat cukur kumis ini juga sudah disediakan di depan, jadi kalau di kamar nanti khawatirnya untuk saling pinjam, saling tukar, nanti kita tidak tahu bisa menularkan penyakit atau apa. Jadi kalau yang di kamar pasti kita ambil. Untuk yang pecahan kaca ini kan bisa jadi senjata tajam ya, jadi kita amankan. Selain melakukan penggeledahan di kamar, pihak rutan memeriksa urin seluruh tahanan dan petugas sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kalau kami sidak itu tiap hari. Pemirsa, Natuna Kepulauan Riau memperingati Hari Lahir Pancasila. Komunitas Natuna Free Diving Club bersama TNI memasang monumen Garuda di dasar Laut Tanjung Datuk Natuna, Kepulauan Riau pada kedalaman kurang lebih 9 meter. Koordinator kegiatan Egy Julianto menjelaskan pemasangan monumen tersebut berjalan kurang lebih 3 jam dengan menyusun sejumlah batu granit yang dibentuk menyerupai logo Garuda.
itu kami bersama beberapa anggota TNI dan bersama tim dari Natuna Free Diving Club, kami memasang monumen Garuda di kedalaman sekitar 9 meter itu di dasar laut. Kemudian dibantu juga sama tadi anggota TNI. Pemirsa, Dudung Abdurrahman menyoroti jamaah haji ilegal asal Indonesia saat memantau langsung pelayanan untuk jamaah tanah air di Makkah. Ia meminta para calon haji untuk menggunakan jalur resmi karena menyangkut keselamatan jiwa dan nama baik Indonesia. Dan saya sampaikan kepada jemaah haji yang belum berkesempatan bisa hadir di Tanah Suci, jangan ada upaya-upaya untuk melakukan kegiatan menjadi haji ilegal. Nah, ini yang kita waspadai, pasti akan ditemukan, dan ini juga nantinya akan kurang baik untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia. Berawal dari keprihatinan pemerintah Arab Saudi terhadap kondisi kesehatan jamaah Indonesia, Kementerian Haji menyarankan agar jamaah dengan penyakit kronis dirujuk ke rumah sakit setempat. Namun Menak RI Nasaruddin Umar meminta saran ini ditinjau ulang karena terkendala bahasa dan tekanan psikologis dapat memperburuk kondisi jamaah ketika berada di rumah sakit lokal. Kementerian Haji Arab Saudi sempat prihatin dan mengkhawatirkan kesehatan jamaah haji asal Indonesia karena terkait jumlah jamaah yang wafat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjadi pemimpin Amirul Hajj Indonesia tahun ini, usai bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi pada Minggu 1 Juni. Menteri Nasaruddin menjelaskan Arab Saudi sempat mempertanyakan tentang jumlah tenaga medis yang dibawa Indonesia, serta menekankan jika ada jamaah yang terkena gangguan kesehatan cukup parah, bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Namun Menak Nasaruddin menyampaikan hal tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah. Setelah dijelaskan tadi oleh Dr. Taruna bahwa ada masalah kalau mereka itu mau dibawa ke rumah sakit. Pertama ada kesulitan bahasa, jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun sebagian mereka itu tidak paham, harus menggunakan bahasa lokal. Nah di sana itu kan sulit. Jadi mereka menahan penyakitnya untuk tidak pergi ke rumah sakit, dan itu menimbulkan persoalan. Nah jadi kami tadi minta supaya diberikan kesempatan kepada kami untuk merawat di dalam klinik kami. Setelah mendengarkan alasan tersebut, Kementerian Kesehatan Arab Saudi akhirnya melunak dan memperbolehkannya. Menteri Kesehatan Arab Saudi akhirnya telah memberikan kewenangan tertentu terhadap jemaah haji Indonesia untuk melibatkan dokternya melakukan pengobatan di klinik. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Merah TV mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.